Pengenalan itu terjadi karena kita membangun relasi, membangun komunikasi. Tetapi kalau tahu kan kita mungkin ya dapat informasi, tapi kan belum tentu kita mengenal. Nah, tadi dikatakan bahwa kata mengenal itu kaitannya dengan relasi, ada usaha, ada upaya yang terjalin yang begitu dalam sehingga memahami. Nah, dalam bagian lain dikatakan pada akhirnya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak ada upaya, tadi dikatakan, tidak ada usaha, tidak ada kehidupan yang intim dengan siapakah Tuhan kita, ya kita tidak akan mungkin bisa mengenal betul akan pribadi dia toh. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang cinta Tuhan pada kita kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Halo sahabat Askara Channel, senang sekali bisa berjumpa kembali di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasa, saya sudah bersama Bapak Oti Priambodo. Terima kasih Pak, sehat ya? Sama-sama, sehat. Ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi Pak, dan ini di bulan terakhir ya, tahun 2023. Ya, tahun 2023. Ya, dan kali ini kita akan sama-sama belajar, membahas begitu ya Pak ya. Dengan tema mengenal bukan sekedar tahu. Ya, mengenal bukan sekedar tahu. Mengenal siapa ya? Tentunya mengenal Tuhan ya. Kita mau membicarakan tentang itu. Okay. Tapi bahwa dari judulnya mungkin kita sudah merasa ada perbedaan nih antara tahu dan mengenal gitu. Mungkin juga saya pribadi kalau mendengar tentang topik ini begitu ya, memang menyadari oh iya ya, mungkin selama ini walaupun istilahnya sudah mengenal, bukan tahu tentang tetapi Tuhan kan kita dari tidak kecil. Mengenal betul. Betul. Nah, mungkin bisa diawali Pak perbedaannya begitu ya Pak. Tingkatannya dari tahu dan mengenal itu apa Pak? Ya, kalau tahu itu kan dalam pengertian secara umum ya. Tetapi kalau mengenal itu pengertiannya secara dalam, ya kan? Pengenalan itu terjadi karena kita membangun relasi, membangun komunikasi. Tetapi kalau tahu kan kita mungkin ya dapat informasi, tapi kan belum tentu kita mengenal. Jadi ada perbedaan. Kalau tahu mungkin kita hanya memahami dari pengertian yang terbatas. Oh, saya tahu kok itu. Karena apa? Karena saya pernah mendengar. Nah, tapi kalau, oh ya saya kenal, berarti waktu itu mungkin dia sudah pernah ada komunikasi, kemudian pernah juga membangun sebuah kesempatan untuk mungkin berdiskusi dan sebagainya. Nah, ini kata yang lebih banyak menggunakan di dalam Alkitab adalah kata mengenal itu atau mengenal itu kaitannya berkaitan dengan pengertian yang terjadi karena ada sebuah komunikasi, sebuah relasi, kemudian hubungan yang secara mendalam, dan itu biasanya kalau kaitannya dengan kita dengan Tuhan, umat kesayangan dengan Tuhannya itu kaitannya dengan satu kata yang biasa digunakan di dalam Perjanjian Lama itu kata yada. Yada itu artinya pengenalan yang begitu dalam yang terjadi karena ada sebuah kontak, satu hubungan. Tetapi lebih dalam lagi adalah hubungan yang terjadi antara suami istri. Nah, suami istri kan kalau masih dalam taraf pacaran gitu ya, itu kan masih baru, oh saya tahu tentang kehidupannya dia gini. Tapi kalau sudah masuk dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, itu bukan lagi tahu, tetapi mengenal betul. Mengenal tentang karakternya, mengenal tentang kebiasaan hidupnya, kemudian ya mengenal dalam pengertian secara kelihatan, tetapi juga lebih berkaitan dengan hal-hal yang mendasar, yang secara batin juga mengenal juga karena lebih dekat kan kalau hubungan suami istri. Jadi kata itu yang biasa digunakan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kata yada. Jadi mengenal dalam pengertian sesuatu yang berkaitan dengan di situ ada usaha,
Kemudian di situ juga ada sebuah relasi yang terbangun, ada sebuah keintiman sehingga memahami bukan semacam tahu atau bukan sebatas tahu, tetapi lebih dalam dari itu. Nah, sampai kalau ke dalam kehidupan keluarga atau suami istri kan pasti tahu, wah ini motornya siapa pasti tahu. Oh, iya. Oh, ini batuknya siapa pasti tahu. Kenal banget. Ya karena kenal banget kan. Iya. Bahkan kadang-kadang mungkin gerak-gerak langkah atau mungkin suara itu pasti tahu. Oh, berarti ini suaranya ini. Lebih apa? Karena ada intensitas yang cukup tinggi hubungan satu dengan yang lain sehingga dia mengenal. Nah, hubungan itu juga terjadi antara bangsa Israel dengan Allahnya, kemudian antara kita orang percaya juga dengan dengan Allah yang kita sembah. Jadi kalau tahu itu dalam pengertian terbatas oleh sesuatu yang ya mungkin hanya casingnya saja lah, boleh dikatakan di permukaan sesuatu aja ya, sesuatu Pak, permukaan kita. saja. Dia tahu hanya karena mendengar. Tetapi kalau mengenal, dia bukan saja tahu, tetapi juga dia mengerti betul, memahami betul. Mungkin tingkah lakunya dan sebagainya. Oh iya, saya kenal kok. Berarti sudah ada hubungan, sudah ada kontak. Nah, ini pengertian yang dalam terjadi ketika kita membaca dalam bagian firman Tuhan, kata mengenal itu kaitannya dengan bangsa Israel, dengan umat Tuhan, kaitannya dengan Allah, dengan umatnya. Nah, jadi lebih dalam. Nah, ini perbedaannya gitu. Perbedaannya ya. Jadi lebih dalam dibandingkan dengan kata tahu ya. Iya. Dan tadi juga Pak Oti meng-highlight ya bahwa mengenal itu ada kata usahanya. Ya, kalau ada kata usaha. Hanya tahu saja, mungkin kita ya udah cukup tahu sampai di situ saja. Tapi kalau untuk mengenal ada usaha dan juga intens untuk mau mengenal lebih dalam. Dan juga kan nggak mungkin kalau kita mengenal tetapi tidak ada satu usaha untuk kita paling tidak mencoba untuk memahami tentang dia. Nah, itu sudah ada usahanya. Iya. Okay. Ya kalau berarti misalnya tentang kita dan Tuhan begitu ya Pak ya. Misalnya saya pribadi yang dari kecil ya sudah tahu lah ya, misalnya kalau ada kuis Alkitab, cerdas cermat Alkitab mungkin bisa jawab. Tapi mungkin dari segi pengenalan, kemudian apakah kita memanggil Tuhan itu sahabat kita dan lain-lain itu baru tingkat yang selanjutnya ya Pak ya, yang tadi mengenal lebih. Ada kaitannya dengan usaha untuk lebih bukan saja sekedar tahu, tetapi juga kenal betul tentang siapa dia. Begitu. Dan pasti Tuhan inginnya kita itu mengenal dia lebih dalam lagi. Dan mungkin bisa ditegaskan lagi Pak, mengapa tahu saja itu tidak cukup gitu untuk kita. Mungkin kita tahu, oh iya tahu Tuhan Yesus, oh iya tahu dia berkorban untuk kita tuh bagaimana, kemudian untuk membawa kita kemana tahu. Tapi artinya mengapa hanya tahu saja itu tidak cukup, dan apa dampaknya kalau kita tidak berusaha menaikkan level pengetahuan itu Pak? Betul. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ya, dalam kitab Hosea ya, kita kembali ke firman Tuhan ya. Dikatakan dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kata mengenal itu berarti satu upaya yang dilakukan oleh umat Tuhan yang terjadi antara Allah dengan umatnya dalam hubungan secara personal. Ya, umatnya memang bahasa Israel secara komunitas, tetapi berkaitan dengan secara pribadi, personal, itu hubungan secara intens yang terjadi. Jadi dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, tidak mengenal Allah dalam kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, itu akan berakibat kepada kebinasaan. Nah, ini jelas kan? Ya. Demikian juga orang yang tidak mengenal, orang percaya yang tidak mengenal Allah, maka akan berujung kepada sesuatu yang berakibat kepadanya karena dia tidak memahami betul tentang siapakah Allah. Mungkin dia tahu ya, oh ya, kalau kita dalam kehidupan orang percaya kan biasanya ada
pengakuan iman rasuli. Yeah. Ya, kita mungkin tahu secara teori, memang begitu ya. Sudah hafal di luar kepala gitu, Pak. Tetapi dalam realita hidupnya, apakah betul dia juga mengekspresikan itu bahwa aku percaya kepada Allah? Ya. Ada orang yang mengatakan percaya, tetapi dia hanya sebatas pemahaman saja. Tetapi realitanya bahwa dia bukan tidak mau, tetapi dia memang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Jadi dampaknya bagi orang yang tidak mengenal adalah akan berakibat kepada kebinasaan kalau hubungan kita dengan Tuhan, ya, iman kita dengan berkaitan dengan iman kita. Jadi dampak yang terjadi adalah bahwa dia tidak akan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kebinasaan akan dialami oleh karena tidak mengenal. Nah, tadi dikatakan bahwa kata mengenal itu kaitannya dengan relasi. Ada usaha, ada upaya yang terjalin yang begitu dalam sehingga memahami. Nah, dalam bagian lain dikatakan pada akhirnya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi kebinasaan akan menjadi bagian dalam hidupnya. Iya, malah tegas dikatakan seperti itu ya, Pak. Lebih tegas ini. Bahwa kita berarti itu adalah sebuah keharusan untuk kita bahwa janganlah hanya puas hanya sampai ditahu saja itu ya, Pak ya, dan tidak mungkin berusaha menaikkan intensitas relasi kita dengan Tuhan karena ada akibatnya loh itu dan ada karena ini berkaitan dengan kehidupan orang percaya ya. Jadi dalam kaitannya dengan kehidupan orang percaya berarti bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi dia memahami dan mengerti betul apa yang dimaksud dalam hidupnya sebagai orang yang percaya. Iya, jadi setelah kita sudah tahu ya tadi bahwa sebenarnya dampaknya itu cukup besar begitu untuk kita kalau kita tidak memang merefleksikan diri sejauh mana kita mengenal Tuhan gitu lebih dalam secara pribadi. Jadi tidak sebatas memahami itu dari sisi kasihnya saja, tetapi secara secara mendalam. Ya. Nah sekarang Pak, kalau misalnya kita sudah ada di tahap menyadari begitu ya Pak ya, saya perlu ini meningkatkan lebih begitu dan tidak hanya tahu begitu. Itu kira-kira harus dimulai dari mana Pak? Mungkin kita secara teori tahu ya begitu, kita bisa menjangkau Tuhan lewat apa saja begitu, tapi untuk mengenal lebih dalam begitu usahanya dimulai. Paling tidak untuk kita bisa mengenal betul tentang siapakah Tuhan atau memiliki pengenalan yang begitu dalam. Yang pertama adalah kita perlu mempercayakan diri kepada siapa. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti yang perlu dilakukan adalah percaya. Ya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, diberikan akan semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang utama kan. Nah, pemahaman kata mengenal kalau kita misalnya membaca dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14 ya. 14 dan 15. Di sana juga ada kata mengenal ya. Yaitu dikatakan bahwa seorang pemazmur menyampaikan bagaimana dia mengenal betul kepada akan Tuhan dalam dirinya, sehingga pada akhirnya Tuhan akan menjawab pada saat dia berseru, ya kan? Karena kan tahu tentang apakah yang menjadi pergumulannya. Nah, demikian juga berbicara tentang orang percaya atau orang Kristen ya, atau setiap kita bisa mengenal betul mengenal betul siapakah Tuhan kalau pertama adalah kita percaya dulu. Percaya, kemudian yang berikutnya setelah kita percaya kepada Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya tahu bahwa kita bisa memahami langkahnya, kita bisa memahami apa maksud-maksudnya kalau kita bisa mengerti apa yang menjadi bukan cerita ya, tetapi kenyataan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya.
kita bisa mengenal Tuhan menciptakan langit dan bumi kan melalui apa? Melalui Alkitab kan? Ya. Ya, melalui firman Tuhan. Nah, yang pertama percaya dulu, kemudian yang kedua baru kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal betul kalau kita tidak membaca apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, setelah kita bisa memahami atau kita bisa membaca pesan-pesan Tuhan, berarti kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya selalu tekankan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak bisa lepas dari kehidupan untuk senantiasa dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Walaupun kita sudah percaya ya, tetapi kalau tidak ada upaya, tadi dikatakan, tidak ada usaha, tidak ada kehidupan yang intim dengan siapakah Tuhan kita, ya kita tidak akan mungkin bisa mengenal betul akan pribadi dia toh. Melalui apa? Melalui Alkitab baru kita tahu kan. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sesuatu yang mampu untuk menjelaskan kepada kita, bahkan membawa kita akhirnya bisa mengoreksi kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca misalnya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, ya. Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan. Ya, setelah diajar, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Setelah tahu apa yang harus kita lakukan, ternyata ada sesuatu yang selama ini kita tidak lakukan, itu kan sebuah kesalahan. Yeah. Nah, karena itu sebuah kesalahan, akhirnya kita harus mengoreksi kesalahan kita. Mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan. Setelah kita tahu akan kesalahan kita kan diperbaiki. Yeah. Nah, setelah itu baru mendidik orang dalam kebenaran. Baru kita dididik dalam kebenaran. Jadi, firman Tuhan itu menjadi landasan untuk kita bisa memahami, tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam kehidupan sekarang ya. Yeah. Kalau dalam kehidupan dulu ketika bangsa Israel bersama-sama dengan Musa, mereka kan dipimpin oleh Musa. Tapi mereka juga sudah ada ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan kan? Yeah. Untuk aturan-aturan yang ada. Nah, sekarang ketika kita hidup dalam perjanjian baru, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga perlu mengetahui tentang hukum-hukum yang baru itu. Nah, hukum-hukum yang baru kita dapatkan dan kita terima dalam Alkitab atau firman Tuhan. Jadi, yang kedua adalah bagaimana kita perlu untuk istilahnya menenggelamkan diri dengan firman Tuhan. Menyelam itu tadi. Menyelam ya. Dengan firman Tuhan. Iya, gitulah. Istilahnya menenggelamkan diri dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita menenggelamkan diri dengan firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita juga semakin mengenal betul siapakah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak berupaya untuk hal itu, pasti kita tidak akan tahu. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi, kebinasaan. Iya. Begitu, Mbak Ida. Sangat penting itu ya Pak, ya, kita menjangkau, artinya kita mencari Tuhan di mana nih setelah kita sudah percaya itu tadi ya. Kemudian kita mencari ya satu-satunya cara. Yang pertama ini harus adalah membaca firman Tuhan. Ya, yang pertama tentu kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Sang Penyelamat. Kemudian yang kedua baru bagaimana mungkin kita bagaimana mungkin kita bisa memahami betul untuk mengenal siapakah Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi pesan-pesannya Tuhan. Melalui apa? Melalui Alkitab. Jadi kita perlu menenggelamkan diri dengan firman Tuhan, hidup senantiasa ada dalam firman Tuhan dan tahu apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya Daud walaupun dia seorang raja, kemudian orang yang menjadi teladan, tetapi ada saatnya juga dia berada dalam situasi dan kondisi yang kurang sehat dalam pengertian secara rohani sehingga akhirnya jatuh kan. Tapi setelah jatuh, karena dia memiliki kerinduan firman Tuhan, dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan, dia mau kembali kepada Tuhan. Nah, disinilah kita bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya, begitu. Proses pengenalan yang memang selalu akan bertahap dialami oleh setiap orang. Dan itu proses yang panjang dan mungkin sampai kita dipanggil Tuhan kembali itu masih sampai akan pada akhirnya kita dipanggil Tuhan berarti kita sudah sempurna. Iya kan? Berarti kan kita sudah tidak ada lagi pekerjaan upaya yang kita lakukan. Kita sudah menghadap dan memuliakan Tuhan. Karena kan kita kan kembali kepada Tuhan juga pada akhirnya. Iya. Begitu. Jadi itu yang harus kita ingat ya Pak ya, bahwa di firman Tuhan selain pesan-pesan Tuhan, janji-janjinya juga ada, perintah-perintahnya juga ada. Jadi pasti kalau kita membiasakan diri untuk menjangkau Tuhan dari Alkitab. Jadi janji-janji Tuhan tentang perintah-perintah Tuhan itu ada dalam Alkitab. Jelas kalau kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, baru memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran, maka kita akan semakin mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kan Alkitab itu kan sebenarnya surat cinta untuk kita. Manusia yang berdosa ya. Surat khusus untuk kita. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang cinta Tuhan kepada kita kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi langkah pertama adalah percaya, kemudian yang kedua ya menenggelamkan diri dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Iya, begitu. Dua itu aja harus ini ya, terdengar sederhana tapi harus dilakukan ya, berat-berat juga Pak. Kalau misalnya kalau tidak sudah ada berbicara tentang firman Tuhan kan standarnya kan berarti bukan standar kita kan. Kalau standar kita mungkin ya kita manusia berdosa maunya mengikuti apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi ya istilahnya yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau berbicara standar Tuhan, bagaimana menyelaraskan kehendak Tuhan yang sesuai tentu dengan kebutuhan kita. Tuhan kan mencukupkan semua keperluan dan kebutuhan kan, bukan keinginan kita. Ya kan, kalau keinginan kita ya maunya satu saat, ini kayaknya saya sudah waktunya healing nih. Jadi belum tentu butuh mungkin Pak. Tapi itu kan sebuah keinginan. Pada saatnya kalau memang itu sebuah kebutuhan juga, ya kebutuhan kita. Tapi kalau memang hal itu belum diizinkan oleh Tuhan, kita harus menyesuaikan kan? Iya. Karena mungkin atau pelayanan lebih prioritas, atau mungkin pekerjaan juga lebih prioritas, tanggung jawab lebih prioritas, sehingga kita bisa menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita. Iya, lama-lama ya itu salah satu sifat yang akhirnya kita mengenal Tuhan ya, bahwa Tuhan akan memberi sesuai dengan yang kita butuhkan. Betul. Bukan Dia memberi sesuai dengan kita. Apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Jadi kebutuhan umatnya ya kita butuh makan, Tuhan mencukupkan makanan kita. Tuh kita butuh untuk sebuah pelayanan misalnya ada kendaraan, pasti Tuhan juga akan mencukupkan itu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Bukan sesuai dengan keinginan ya. Kalau sesuai dengan keinginan maunya ya kadang-kadang kita motivasinya berbeda. Oh iya. Begitu Mbak Ita. Iya, baik. Jadi banyak yang harus kita gali dari firman Tuhan dan pertanyaan terakhir ini Pak ya. Kalau kita dalam proses mengenal Tuhan gitu, mungkin kita membutuhkan bantuan begitu ya, tidak dari diri sendiri begitu. Pasti, Dan saya pikir sepertinya Roh Kudus ini punya peran penting begitu Pak untuk kita membantu. Nah, apa sih peran utama Roh Kudus dalam membantu kita? Karena ini berkaitan dengan kehidupan rohani ya. Kita tidak mungkin mengerahkan sesuatu yang berkaitan dengan jasmani kita. Tetapi kita membutuhkan roh yang daripada Tuhan ya. Roh daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dikatakan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus di sini ya, yang berkaitan dengan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu ya dalam kitab sucinya, karena dituntun, karena diarahkan atau dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai dan akan diam di dalam kamu. Jadi diam di dalam kehidupan orang yang percaya sehingga bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Kemudian di dalam kitab Yohanes juga pasal 16 ayat ke-8 dikatakan, dan kalau ia, yaitu Roh Kudus, penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia atas dosa,
kebenaran dan penghakiman. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, tentu di situ kita bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin memahami. Tetapi karena bimbingan Roh Kudus, kita bisa memahami dan kita bisa kalau itu sebuah kesalahan, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita. Kemudian Dia juga akan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Karena yang tadi tulisan yang diilhamkan ya. Jadi diilhamkan oleh Allah berarti diilhamkan oleh Roh Allah itu sendiri. Bermanfaat untuk apa? Untuk kita yang sudah menerima Roh Kudus itu, sehingga kita juga bisa diinsafkan ketika kita berada dalam kondisi yang menjauh dari Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal, oh ini maksud Tuhan dalam hidup kita. Oh ini maksud Tuhan ketika kita harus melangkah sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti tadi kita sudah bicarakan. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengenal akan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai pemelihara, tetapi Tuhan juga sebagai penjamin hidup kita. Begitu. Iya, berarti kita Jadi juga peran Roh Kudus itu sangat penting dan kita perlu mengundang Roh Kudus untuk berdiam dalam hati kita, begitu ya, Pak ya. Karena ketika kita tadi sudah percaya, berarti kita membukakan pintu untuk Roh Kudus boleh berdiam di dalam hati kita, dan itu tadi akan menginsafkan juga akan dosa dan pelanggaran kita. Ya, menuntun kita begitu ya, Pak. Mungkin membisikkan kita juga. Sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Yang kita mau kan sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang Tuhan mau belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kadang-kadang kita juga melakukan sesuai dengan keinginan kita, dan itu merupakan sebuah jawaban Tuhan. Karena memang itu sangat dibutuhkan. Ya kan? Kalau itu tidak dibutuhkan, nggak mungkin. Betul. Dan untuk mengetahui itu, makanya untuk pengenalan itu sangat penting. Pengenalan sangat penting, sehingga kita tahu, oh berarti yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya yang ini. Jadi semakin kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, semakin kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka semakin tahu bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Artinya, ketika kita memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim, kita tahu karakter Tuhan yang bagaimana. Ya, kalau dalam kehidupan suami istri, kami sudah 25 tahun nih. Pernikahan 25 tahun beberapa bulan yang lalu. Artinya sudah cukup lama ya. Sudah punya anak dari kecil sampai sekarang sudah kuliah, ada yang bekerja begitu kan. Pasti pengenalan dengan antar suami dan istri itu sudah cukup lama, cukup dalam, dan bisa mengetahui, oh berarti ini maksudnya ini. Awal-awal mungkin kita belum terlalu tahu karakternya, tetapi setelah lama berarti bisa memahami, oh maksudnya ini. Tapi tetap aja dalam proses itu pun kadang-kadang kita masih belum bisa memahami 100% ya. Ya. Tapi kita masih dalam proses, dan semakin hari semakin memahami, oh maksudnya begini, oh maksudnya seperti itu. Kalau ada kode seperti ini berarti, oh artinya berarti, oh nggak boleh beli ini, oh nggak boleh beli itu. Gitu. Karena kehidupan itu terbangun dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil seperti itu. Kehidupan yang dialami bersama dengan Tuhan juga seperti itu. Hal-hal yang praktis, tetapi kita tahu, oh ini melanggar firman Tuhan, kita mencoba untuk tidak melakukannya. Ya, tentu dengan pimpinan Roh Kudus kan. Kalau tidak dengan pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Mungkin nggak peka begitu ya jadinya. Iya, jadi kalau dari ilustrasi yang dari dalam pernikahan rumah tangga gitu ya Pak ya, sudah berusaha mengenal aja masih ada hal-hal yang belum kita tahu gitu. Apalagi mungkin kita juga dengan relasi dengan Tuhan, kalau sama sekali tidak berusaha mengenal, mungkin malah sama sekali tidak mengetahui kehendaknya. Ya, Pak, mungkin sebagai penguatan begitu ya, terakhir bisa disampaikan kesimpulan untuk penguatan bagaimana kita bisa mengutamakan untuk pengenalan. Jadi kita harus menyadari bahwa pada saat kita mengenalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu atau tidak akan
bisa memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kita perlu percaya kepada Tuhan yang sudah mengenal kita dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu juga untuk bisa mengenal Tuhan melalui melalui pesan-pesannya di dalam firman Tuhan, sehingga kita juga dengan pimpinan Roh Kudus pada akhirnya mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan maksud Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Oti untuk berkat yang sudah dibagikan ya pada obrolan kali ini tentang bagaimana untuk menjadikan mengenal Tuhan itu sebagai tujuan dalam hidup kita, begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Oti. Sama-sama, dan terima kasih untuk sahabat Askara Channel yang sudah bersama-sama kami. Kita akan kembali lagi di episode Bincang Kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.